jangka yang bersangkutan. 28. Ketentuan pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 57. 1. Dalam perdagangan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya setiap pihak dilarang melakukan atau berusaha melakukan manipulasi melalui tindakan A. Menguasai sebagian besar sediaan komoditi secara fisik dan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dengan posisi beli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu bersamaan. B. Membeli. B. Membeli atau menjual kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan seolah-olah terjadi perdagangan yang aktif atau yang mengakibatkan terciptanya informasi yang menyesatkan mengenai keadaan pasar atau harga kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya di bursa berjangka, dan atau C. Membuat, menyebarkan, dan atau menyuruh orang lain membuat dan atau menyebarluaskan pernyataan atau informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang berkaitan dengan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dengan maksud mengambil keuntungan dari timbulnya gejolak harga di bursa berjangka akibat tersebarluasnya pernyataan atau informasi tersebut. 2. Setiap pihak dilarang A. Melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang telah diatur sebelumnya secara tidak wajar. B. Menyelesaikan dua amanat nasabah atau lebih yang berlawanan untuk kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka yang dilakukan di luar bursa berjangka. C. Secara langsung atau tidak langsung menjadi lawan transaksi nasabahnya, kecuali 1. Amanat nasabah telah ditawarkan di bursa berjangka secara terbuka, dan 2. Transaksi yang terjadi dilaporkan, dicatat, dan dikeliringkan dengan cara yang sama sebagaimana amanat lain yang ditransaksikan di bursa berjangka, atau D. Secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran. 29. Ketentuan pasal 58 ayat 1 diubah sehingga pasal 58 berbunyi sebagai berikut. Pasal 58. 1. Setiap pihak dilarang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, posisi terbuka atas kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang melebihi batas maksimum. 2. Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Bapepti. 30. Ketentuan pasal 63 ayat 2 diubah sehingga pasal 63 berbunyi sebagai berikut. Pasal 63. 1. Bursa berjangka, lembaga clearing berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka wajib A. Menyampaikan laporan secara berkala dan atau sewaktu-waktu kepada Bapepti. B. Membuat dan menyimpan pembukuan, catatan, dan atau rekaman atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatannya, dan C. Menyiapkan pembukuan, catatan, dan atau rekaman sebagaimana dimaksud pada huruf B untuk setiap saat dapat diperiksa oleh Bapepti. 2. Pihak yang memperoleh izin sebagai wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, dan wakil pengelola sentra dana berjangka serta pihak yang telah memperoleh persetujuan, dan atau sertifikat pendaftaran wajib menyampaikan laporan yang terkait dengan perdagangan berjangka apabila diminta oleh Bapepti. 31. Ketentuan 31. Ketentuan pasal 68 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diubah sehingga pasal 68 berbunyi sebagai berikut. Pasal 68. 1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Bapepti diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang A. Menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. B. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau pengaduan. C. Meneliti, memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan serta barang bukti dari setiap pihak yang diduga melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. D. Melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. E. Melakukan penggeledahan terhadap perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. F. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau tempat diperolehnya barang bukti, pembukuan, catatan, dan atau dokumen lain serta menyita benda yang dapat digunakan sebagai barang bukti dalam tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. G. Meminta kepada bank atau lembaga keuangan lain untuk membekukan rekening pihak yang disangka melakukan atau terlibat tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. H. Meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. Dan I. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan. 3. Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Bapepti mengajukan permohonan izin kepada lembaga yang berwenang untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. 4. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberitahukan surat perintah dimulainya penyidikan SPDP kepada penuntut umum. 5.
5. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan pasal 6, pasal 7, dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 6. Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bapepti dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum. 32. Ketentuan pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 71. 1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1, pasal 25 ayat 2, pasal 31 ayat 1, pasal 34 ayat 1, atau pasal 39 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 10 miliar rupiah, 10 miliar rupiah, dan paling banyak 20 miliar rupiah, 20 miliar rupiah. 2. Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki persyaratan, persetujuan, atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14 ayat 2, pasal 14 ayat 3, pasal 30H ayat 1, pasal 30H ayat 2, pasal 32, atau pasal 36 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 10 miliar rupiah, 10 miliar rupiah, dan paling banyak 20 miliar rupiah, 20 miliar rupiah. 3. Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 3, pasal 34 ayat 3, atau pasal 39 ayat 3, atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan atau denda paling sedikit 500 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah, 1 miliar 500 juta rupiah. 33. Ketentuan pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 73. Setiap pihak yang memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau mengungkapkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan atau denda paling sedikit 500 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah, 1 miliar 500 juta rupiah. 34. Di antara pasal 73 dan pasal 74 disisipkan 77 pasal, yakni pasal 73A, pasal 73B, pasal 73C, pasal 73D, pasal 73E, pasal 73F, dan pasal 73G sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 73A. 1. Setiap pihak yang tidak menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha anggota bursa berjangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1, huruf C, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. 2. Setiap pihak yang tidak menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai nasabah, klien, atau peserta sentra dana berjangka, dan mengungkapkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. Pasal 73B. 1. Setiap pihak yang tidak menyimpan dana yang diterima dari anggota clearing berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening milik lembaga clearing berjangka pada bank yang disetujui oleh Bapepti sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 huruf B, atau tidak menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha anggota clearing berjangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 huruf D, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. 2. Setiap pihak yang tidak menyimpan semua kekayaan sentra dana berjangka pada bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. 3. Setiap pihak yang tidak menyimpan dana kompensasi dalam rekening yang terpisah dari rekening bursa berjangka pada bank yang disetujui oleh Bapepti sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. Pasal 73C. Pasal 73C. 1. Setiap pihak yang menerima dan atau memberikan pinjaman serta menggunakan dana sentra dana berjangka untuk membeli sertifikat penyertaan dari sentra dana berjangka lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. 2. Setiap pihak yang menyimpan kekayaan sentra dana berjangka pada bank yang berafiliasi dengannya dan atau menggunakan jasa pialang berjangka yang berafiliasi dengannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah.
3. Setiap pihak yang menarik atau menerima uang dan atau surat berharga tertentu dari kliennya, kecuali untuk pembayaran jasa atas nasihat yang diberikan kepada klien yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. Pasal 73D. 1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1A, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 10 miliar rupiah, 10 miliar rupiah, dan paling banyak 20 miliar rupiah, 20 miliar rupiah. 2. Setiap pihak yang menyalurkan amanat untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dari pihak ketiga yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. 3. Setiap pihak yang menerima amanat nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan atau denda paling sedikit 500 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah, 1 miliar 500 juta rupiah. 4. Setiap pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya untuk rekening nasabah tanpa menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan nasabah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan atau denda paling sedikit 500 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah, 1 miliar 500 juta rupiah. 5. Setiap pihak yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, posisi terbuka atas kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. Pasal 73E. Pasal 73E. 1. Setiap pihak yang tidak menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum pialang berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 2 atau tidak memberitahukan kepentingan pialang berjangka yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. 2. Setiap pihak yang tidak menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko kepada klien sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2, atau tidak memberitahukan kepentingan penasihat berjangka yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. 3. Setiap pihak yang tidak menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko kepada calon peserta sentra dana berjangka sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengelolaan sentra dana berjangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. 4. Setiap pihak yang tidak melaporkan kepada Bapepti melalui bursa berjangka posisi terbuka kontrak berjangka yang dimilikinya apabila mencapai batas tertentu yang ditetapkan oleh Bapepti sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. 5. Setiap pihak yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. Pasal 73F. 1. Setiap pihak yang tidak memperlakukan margin milik nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 3, atau tidak menyimpan dana milik nasabah dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka pada bank yang disetujui oleh Bapepti sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 4, atau menarik dana milik nasabah dari rekening terpisah, untuk pembayaran komisi dan biaya lain dan atau untuk keperluan lain tanpa perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
Sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 5 miliar rupiah, 5 miliar rupiah. 2. Setiap pihak yang tidak mengelola setiap sentra dana berjangka dalam suatu lembaga yang terpisah dari pengelola sentra dana berjangka yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 3, atau tidak menempatkan dana bersama yang dihimpun dari calon peserta sentra dana berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening pengelola sentra dana berjangka yang bersangkutan pada bank yang disetujui oleh Bapepti sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 5 miliar rupiah, 5 miliar rupiah. Pasal 73G. Setiap pihak yang tidak melaporkan setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke bursa berjangka dan atau tidak mendaftarkan setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke lembaga clearing berjangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 30B ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, dan paling banyak 4 miliar rupiah, 4 miliar rupiah. 35. Ketentuan pasal 76 dihapus. 36. Ketentuan pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 77. Bapepti, Bank Indonesia, badan yang mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan, dan lembaga yang menangani pelaporan dan analisis transaksi keuangan wajib mengadakan konsultasi dan atau koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan lembaga di bawah ruang lingkup kewenangannya, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang perdagangan berjangka. 37. Di antara pasal 80 dan pasal 81 disisipkan satu pasal, yakni pasal 80A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 80A. 1. Urusan perdagangan berjangka komoditi yang pada saat berlakunya undang-undang ini belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang meringankan setiap pihak. 2. Semua bentuk perizinan yang telah diberikan oleh Bapepti sebelum berlakunya undang-undang ini dan atau hanya diatur berdasarkan peraturan kepala Bapepti tetap berlaku serta tunduk pada ketentuan undang-undang ini. Pasal 2. 1. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku. A. Sebelum dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi syariah, maka penyelenggaraan kontrak derivatif syariah ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan B. Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak diundangkan. 2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus tahun 2011 Presiden Republik Indonesia, TTD. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus tahun 2011. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. TTD. Patrialis Akbar. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 79. Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Sekretariat Negara. Republik Indonesia Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian. TTD. Setio Sabto Nugroho. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka.